Oke, IT lovers, materi kita hari ini tentang tombol shortcut. Apa sih yang dimaksud dengan shortcut? Jadi shortcut itu ialah, jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia, jalan pintas atau tombol ya, kombinasi tombol untuk mempermudah memanipulasi dokumen ya. Jadi tombol shortcut itu ada semua, dari mulai alfabet huruf A sampai huruf Z. Oke, kita praktekkan langsung. Pertama, Ctrl A, singkatan dari all, gunanya untuk memilih teks atau objek secara keseluruhan. Seperti ini. Caranya, kita tekan tombol Ctrl di keyboard, lalu ditahan ya, jangan dilepas. Kemudian kita tekan huruf A. Jika sudah, dilepas. Nah, seperti itu ya. Misal saya ingin merubah warna tulisannya ya, jadi abu-abu misalnya ya. Nah, kalau udah diklik, oke. Jadi tadi Ctrl A gunanya untuk memilih atau memblok teks ya, objek secara keseluruhan. Berikutnya Ctrl B, singkatan dari bold, membuat teks menjadi cetak tebal. Misal seperti ini ya. Ini saya klik 2 kali. Kayak ini ya. Bisa klik 2 kali, lalu saya tekan tombol Ctrl B. Ctrl ditahan, lalu tekan huruf B. Jika sudah, dilepas. Nah, seperti ini ya. Kemudian ada Ctrl C, singkatan dari copy, yaitu untuk menyalin teks atau objek. Misal saya ingin menyalin paragraf pertama ya, dari tulisan sebagai sampai utamanya ini ya. Saya blok, klik kiri, tahan, diseret ya. Itu cara ngeblok. Jika sudah, dilepas. Lalu saya tekan Ctrl C. Nah, gimana cara memindahkannya? Jadi Ctrl C itu tidak mungkin berdiri sendiri ya. Dia biasa berpasangan dengan Ctrl V. Ya, ini singkatan dari paste ya. Paste itu gunanya untuk memindahkan teks atau objek yang sudah disalin sebelumnya. Tadi Ctrl C ini ya. Makanya biasa istilahnya itu adalah copy paste ya. Jadi copy itu Ctrl C, paste itu Ctrl V. Nah, ini ya. Sudah pindahkan. Saya copy lagi nih. Misalnya saya hapus lagi ya. Saya hapus, delete, lalu saya tekan Ctrl V. Nah, seperti itu. Ya. Jadi tadi ini tuh hasil copy dari atas ini. Copy paste ya. Berikutnya Ctrl D, untuk membuka jendela font formatting atau format huruf ya. Misal ini ukuran hurufnya mau saya rubah ya. Jadi tadi caranya di blok semua ya. Tadi cara blok semua itu Ctrl A. Kemudian saya tekan Ctrl D. Nah, D itu singkatan dari window ya. Ini disebut window formatting. Misal saya mau merubah hurufnya jadi huruf standar ya. Huruf standar itu huruf Arial misalnya. Saya cari di sini, ukurannya saya naikin misal 14. Jadi jenis hurufnya itu Arial, ukurannya 14. Jika sudah, di OK. Nah, seperti ini ya. Berikutnya Ctrl E, singkatan dari center, untuk membuat teks atau objek jadi rata tengah. Saya blok ya, klik kiri, tahan, lepas, Ctrl E. Nah, seperti itu ya. Center. Berikutnya Ctrl F, singkatan dari find, berguna untuk mencari dan menemukan suatu teks tertentu. Misal saya ingin mencari tulisan pendidikan ya. Ini kan pendidikan banyak nih. Jadi saya nggak perlu liatin satu-satu ya. Cukup saya tekan tombol Ctrl F.
find what, misal saya ketik pendidikan, lalu find next ya. Nah, ditandain ya, ini ada 1 2 3 4 5 6 7. Nah, ya, jadi begitu caranya. Lalu Ctrl G, singkatan dari go to ya, menuju ke halaman tertentu. Ini kan cuma ada 1 halaman nih. Nah, misal saya mau buat lebih dari 1 halaman ya. Ini saya copy semua ya. Ctrl A, blok semua, lalu saya copy, Ctrl C, lalu saya pindahin ke bawah ya. Saya enter, saya masuk ke halaman 2 ya. Lalu mindahinnya tadi paste ya, Ctrl V. Nah, seperti itu. Saya buat 3 halaman misalnya ya. Ini halaman 3, Ctrl V, paste ya, pindahkan. Seperti itu ya. Saya buat 5 halaman aja biar agak banyakan ya. Enter, Ctrl V. Oke, 1 halaman lagi biar agak banyakan. Ctrl V. Ini saya udah punya 5 halaman ya, dengan teks yang sama ya, hasil copy paste ya. Ctrl C, Ctrl V. Misal saya ingin menuju ke halaman 3. Kalau cara manual kan kita geser kursor ini ya, klik kiri tahan ya. Nah, itu kalau jumlah halamannya puluhan atau bahkan ratusan itu lama, nggak efisien ya. Jadi cara cepatnya tadi kita menekan tombol Ctrl G, go to, enter page number. Misal saya mau masuk halaman 3, ya udah saya ketik ya, 3, go to. Ini posisi di halaman 3 ya, ada keterangannya di sini. Page 3 of 5 ya, halaman 3 dari 5. Saya mau masuk halaman 5, saya ketik 5 di sini. Oke. Udah pindah ya, page 5 of 5. Mau balik lagi ke halaman 1, saya ketik 1, go to. Ya, udah pindah, page 1 of 5. Nah, itu caranya. Kemudian ada Ctrl H, singkatan dari replace ya, replace with, H-nya diambil ujungnya, mengganti teks tertentu dengan teks lain. Misal saya ingin mengganti semua tulisan pendidikan ya, ini pendidikan, ini kan banyak nih pendidikan, sampai bawah ya. Saya ingin mengganti tulisan pendidikan dengan tulisan kursus. Caranya tekan Ctrl H, find word pendidikan ya, replace with, ganti dengan kursus misalnya. Jika sudah, replace all. Ada keterangan di sini ya. Word has completed its search of the document and has made 55 replacement. Jadi telah membuat penggantian 55 kata. Otomatis ya. Tadinya kan di sini lembaga pendidikan, berubah jadi lembaga kursus ya. Sistem pendidikan jadi sistem kursus. Jadi semua kata-kata pendidikan diganti dengan kata-kata kursus ya. Kita buktikan sampai bawah. Oke, udah berubah semua ya. Jadi kita nggak perlu cari satu-satu. Nah, itu kelamaan ya. Dan bisa jadi risikonya itu ada yang kelewat, nggak keganti semua ya. Berikutnya Ctrl I, membuat teks jadi miring, singkatan dari italic ya. Di negara Italia itu kan ada menara miring ya. Nah, itu diambil dari situ. Biasa teks miring ini digunakan untuk istilah asing, misal istilah dalam bahasa Inggris ya. Seperti contoh, nah ini nih, human resource itu kan istilah asing ya. Jadi kita blok, klik kiri, tahan ya, diseret pelan-pelan ya, seperti itu. Lalu Ctrl I, nah ya, miring. Kemudian ini offline ya, Ctrl I, online, Ctrl I. Jadi semua tulisan asing sudah berubah jadi huruf miring ya.
seperti itu. Berikutnya Ctrl J, membuat teks rata kiri kanan, singkatan dari justify ya, rata kiri kanan. Ini kan sebelah kanannya nggak rata nih ya. Gimana cara kita buat rata sebelah kiri sama sebelah kanan sekaligus ya? Caranya di blok ya. Klik kiri, tahan, seret ke bawah pelan-pelan, lepas, tekan Ctrl J, rata ya. Bisa dilihat kiri kanannya rata. Seperti itu. Next, Ctrl K, singkatan dari hyperlink ya. Hyperlink itu untuk ngelink ke situs lain ya, untuk ngelink ke situs lain. Oke. Caranya misal ini nih, Jobstreet ya. Jobstreet ini saya mau buat ketika user mengklik Jobstreet, dia ngelink ke situs Jobstreet ya. Caranya gimana ya? Di blok dulu ya, klik kiri 2 kali, lalu tekan Ctrl K, hyperlink. Masukin alamatnya di sini ya, address. HTTP, wajib ada HTTP-nya ya. www.jobstreet, nah ini ada ya, .co.id. Jika sudah di OK. Nah, otomatis dia berubah jadi link ya. Ini, ada keterangan di situ. Jadi tekan Ctrl ditambah klik untuk mengikuti link ya. Ini internetnya saya nyalain dulu. Sebentar ya, saya tethering dulu. Jadi ciri khas link itu dia tulisannya berwarna biru dan terdapat garis bawah. Itu sudah berubah jadi link ya. Kita buktikan. Jadi caranya katanya tekan tombol Ctrl ditambah klik ya untuk mengikuti link. Tekan Ctrl, berubah jadi gambar tangan ya, lalu klik kiri. Nah, dia lagi loading ya. Tunggu prosesnya. Agak lama ya loadingnya. Tergantung koneksi internetnya. Nah, di sini nah, ya. Bisa dilihat sudah berhasil ngelink ke situs Jobstreet ya. Seperti ini. Oke, ya. Saya close lagi. Berikutnya Ctrl L, berguna untuk membuat teks rata kiri ya, left. Nah, karena defaultnya kalau di Microsoft Word itu ya, dia sudah otomatis rata kiri ya. Misal ini saya paragraf pertama saya mau rata kiri ya. Di blok Ctrl L, left ya. Otomatis sebelah kirinya rata, kanannya enggak ya. Itu dia. Lalu Ctrl M untuk menggeser penggaris atas dan bawah. Nah, seperti bisa dilihat, ini disebut ruler ya, penggaris. Ada penggaris atas dan penggaris bawah. Jadi kalau Ctrl M ini untuk menggeser penggaris atas dan bawah sekaligus ya. Misal, ini saya mau buat agak menjorok ke kanan ya. Saya tekan Ctrl M. Nah, seperti itu ya. Otomatis pindah ini. Sekali lagi, Ctrl M. Ya.
Jadi pindahnya ini sekitar 1 inci ya, kurang lebih segini ya, 1 cm, sorry 1 cm. Ctrl M. Nah seperti itu ya. Oke, materi hari ini sampai Ctrl M ya. Jadi materi berikutnya nanti kita lanjutkan dari Ctrl N sampai Ctrl Z. Oke, semoga ilmunya bermanfaat. Sekian dari saya. Terima kasih.